Taeyong percaya diri bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan berita selengkapnya. Miliano Jonathans diskusi dengan keluarga soal peluang bela timnas Indonesia. Temukan berita selengkapnya. Jordi Wehman, gelandang Madura United yang ngebet ingin bela timnas Indonesia. Temukan berita selengkapnya. Timnas Indonesia dikepung 5 negara Asia Barat jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Temukan berita selengkapnya. Cetak sejarah, Timnas Indonesia duduk i pot 1 drawing kualifikasi Piala Asia U23 2026. Temukan berita selengkapnya. Inside of me, you better watch out if your enemy's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. Shin Taeyong percaya diri bisa bawa timnas Indonesia tembus 4 besar di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya, hal itu bisa diraih para pemainnya dengan tinggal mengasah mentalnya. Ya, timnas Indonesia saat ini duduk di peringkat kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim berjuluk skuad Garuda itu sudah melakoni 4 pertandingan sejauh ini. Dalam 4 laga itu, Jay Izes dan kolega berhasil mengoleksi 3 poin setelah 3 kali imbang dan 1 kali kalah. Dengan 6 pertandingan tersisa, Shin Taeyong harus berjuang keras mengamankan tempat di 4 besar. Sebab diketahui, hanya 2 tim teratas di klasemen akhir yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim lainnya, yakni peringkat ketiga dan keempat, mereka akan berebut 2 tiket lainnya di putaran keempat. Shin Taeyong mengakui 3 hasil imbang dari 4 pertandingan awal membuat anak asuhnya cukup puas. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menginginkan para pemainnya kembali mengasah mental. Saya pikir para pemain berpuas diri dalam pertandingan melawan Bahrain karena mereka melakukannya dengan baik melawan Arab Saudi dan Australia. Jadi, saya mengumpulkan mentalitas saya sekali lagi, kata Shin Taeyong. Itu menyadarkan kami bahwa kami masih belum cukup baik. Bahkan, orang-orang di sekitar kami pasti berpikir, apakah kami mampu meraih setidaknya 1 poin. Kami sekarang memiliki 3 poin, tambahnya. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 4 pertandingan kandang di putaran ketiga. Shin Taeyong optimistis, para pemainnya bisa mengamankan posisi di 4 besar. Kami masih punya 1 pertandingan kandang lagi, jadi kami bisa dengan mudah meraih peringkat 3 atau 4, jelas Shin Taeyong. Sementara itu, timnas Indonesia mempunyai 2 laga tandang dalam waktu dekat. Mereka akan menjamu Jepang pada tanggal 15 November tahun 2024 dan Arab Saudi pada tanggal 19 November tahun 2024. Kedua laga itu akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. WINGER muda Vitesse, Miliano Jonathans, buka suara soal peluang memperkuat timnas Indonesia. Dia mengaku sedang berdiskusi dengan keluarga untuk menentukan keputusan yang tepat. Diketahui, Jonathans memiliki keturunan Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Depok, Jawa Barat. Namanya saat ini cukup ramai diperbincangkan fans timnas Indonesia seiring penampilannya yang moncer bersama Vitesse. Jonathans pun disinggung mengenai ketertarikan PSSI untuk menaturalisasinya agar membela timnas Indonesia. Pemain berusia 20 tahun ini mengatakan sedang mempertimbangkan hal tersebut dengan matang. Saya sedang membicarakan minat ini dengan keluarga saya. Keluarga juga harus mendukung, kata Jonathans. Jonathans mengatakan bermain untuk timnas Indonesia akan menjadi kesempatan yang luar biasa. Dia pun mengungkapkan bahwa keputusannya akan disampaikan pada akhir musim nanti. Penampilan apik Jonathans tak hanya menjadi sorotan fans timnas Indonesia saja, melainkan juga menjadi sorotan klub-klub Eredivisie, seperti SC Heerenveen, FC Twente, sampai Go Ahead Eagles.
Tak ayal, Jonathan dilirik oleh klub anyar Eredivisie. Tercatat, pemain keturunan Indonesia ini sudah mengemas 8 gol dan 3 assist dari 12 penampilan bersama Vitesse di Liga 2 Belanda musim ini. Jordi Weghman diketahui merupakan pemain keturunan Indonesia. Pemain yang pernah merumput di Feyenoord ini merumput bersama Madura United di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025. Weghman disinyalir pindah berkarir ke Madura United agar kembali dilirik oleh PSSI. Pasalnya, dia sempat ditawari untuk menjalani proses naturalisasi untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, namun saat itu menolaknya. Kini, Jordi Weghman sangat berharap bisa membela timnas Indonesia. Jika itu terwujud, menurutnya hal itu akan menjadi kabar yang bahagia untuk keluarganya. Mengingat, Indonesia merupakan tanah kelahiran dari neneknya. Bagi keluarga saya, ini akan menjadi hal yang luar biasa jika terwujud. Saya pikir nenek saya akan sangat bangga, baik saat menonton di televisi atau di tribun saat pertandingan, kata Weghman. Dia pergi ke Belanda sebagai gadis 16 tahun, dan 60 tahun kemudian, cucunya mungkin bermain di tim nasional negara kelahirannya. Bukankah itu sesuatu yang sangat indah? Sambungnya, Jordi Weghman mengakui cukup kenal banyak dengan pemain-pemain keturunan yang saat ini ada di timnas Indonesia. Ex-pemain Ado Den Haag itu pun berharap bisa menjalani proses naturalisasi seperti pemain lainnya untuk bisa berseragam merah putih. Sudah ada sekira 13 pemain kelahiran Belanda yang dinaturalisasi. Saya kenal banyak dari mereka dan saya juga ingin mengambil langkah tersebut, tandas Jordi Weghman. Timnas Indonesia dikepung 5 negara Asia Barat jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang bergulir Oktober tahun 2025. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, target Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia adalah finish di posisi 4 grup C. Peluang Timnas Indonesia finish di posisi 4 grup C sangat besar. Saat ini, Timnas Indonesia saat ini duduk di posisi 5 dengan 3 angka, hanya terpaut 2 poin dari Bahrain di tempat keempat. Jika finish di posisi 4 grup C, Timnas Indonesia akan lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan diikuti 6 tim. Sebanyak 6 negara ini merupakan tim-tim yang finish di posisi 3 dan 4 dari grup A, B dan C. Tim-tim ini kemudian dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 3 negara. Juara di masing-masing grup berhak lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim yang finish runner-up grup akan bertemu di babak playoff zona Asia. Berkaca dari tim peringkat 3 dan 4 di klasemen sementara grup A, D dan C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, seluruhnya diisi tim-tim Asia Barat. Di grup A ada UEA dan Qatar, grup B Irak dan Oman, dan grup C Arab Saudi dan Bahrain. Hal itu berarti peluang Timnas Indonesia menghadapi tim-tim Asia Barat di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terbuka lebar. Sekarang harapannya wasit bertindak adil saat memimpin laga-laga Timnas Indonesia jika tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, Timnas Indonesia beberapa kali dicurangi wasit saat dihadapkan tim-tim Asia Barat. Terbaru, wasit asal Oman Ahmed Al-Kaf memberikan tambahan waktu yang tidak sesuai ketentuan di laga Timnas Indonesia vs Bahrain. Memberi tambahan waktu 6 menit, tapi wasit tidak meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan ketika laga menginjak menit 90+6. Akibatnya, Timnas Indonesia kebobolan di menit 90+9 dan gagal meraih kemenangan di markas Bahrain karena skor sama kuat 2-2. Sekarang menarik menanti aksi Timnas Indonesia ke depan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.